Halo teman-teman, saya Alfandi Santuri, program studi agroekoteknologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait teknik inovasi perkebunan kelapa sawit. Selamat menonton. Bicara inovasi, sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru untuk dibicarakan. Di era modernisasi ini, sudah banyak sekali inovasi yang muncul di berbagai bidang. Untuk di setiap saatnya itu, pasti selalu aja ada ide baru yang muncul, diciptakan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, ataupun juga dari kalangan pendidikan yang rendah sekalipun. Sebenarnya semua ide-ide itu merupakan sebagai jawaban dari setiap masalah yang dialami langsung oleh si pencipta atau juga hanya hasil dari pengawasan si pencipta. Contohnya itu yang dialami langsung oleh si pencipta. Pada tanaman kelapa sawit ada namanya kegiatan pengutip brondolan. Nah, seringkali si pencipta ini mengerjakan pengutip brondolan ini merasa sakit badannya karena harus menunduk begitu. Jadi sering terjadi rasa sakit seperti di pinggang karena harus tunduk berlama-lama. Nah, si pencipta ini karena masalah yang dihadapi bertekad untuk menghasilkan inovasi baru. Nah, muncullah alat pengutip brondolan. Dengan menggunakan alat ini, si pencipta tidak perlu lagi tunduk untuk mengutip brondolan. Nah, inilah merupakan salah satu inovasi yang diciptakan yang dialami langsung oleh si pencipta, begitu. Yang kedua itu ide inovasi hasil dari pengawasan si pencipta. Contohnya itu ada mahasiswa universitas melihat para petani kelapa sawit mengangkut sawitnya itu menggunakan alat dorong, angkong namanya. Nah, karena melihat masalah itu, mahasiswa ini berusaha menciptakan nama alat yang namanya itu Quick. Nah, dengan alat ini berbasis mesin bisa mengurangi tenaga yang digunakan oleh petani. Nah, inilah merupakan salah satu contoh untuk ide inovasi yang berasal dari hasil pengamatan si pencipta dan bukan dialami langsung oleh si pencipta, begitu. Di sini saya akan memaparkan permasalahan yang terjadi di perkebunan kelapa sawit serta inovasi-inovasi yang sudah dikembangkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Yang pertama itu, banyak petani kelapa sawit yang mengusahakan perkebunannya dengan tujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Jadi bukan dengan tujuan melakukan bisnis. Perbedaan yang paling mencolok dari dua jenis berkebun ini yaitu pada ada tidaknya progres ke depannya. Biasanya, mereka yang memiliki progres yang benar pasti memiliki data yang lengkap tentang pengeluaran dan pemasukan usaha dia. Nanti di setiap tahunnya itu akan ada pengevaluasian terhadap perbandingan antara pengeluaran yang dilakukan dan pemasukan yang didapatkan setiap tahunnya itu. Contohnya itu pada bagian pemupukan. Apakah penggunaan pupuk 3 kali setahun mendapatkan keuntungan yang maksimal atau malahan pemupukan 2 kali setahun mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal bila kita bandingkan biaya yang dikeluarkan dan hasil yang didapatkan? Karena pengeluaran dan pemasukan ini berhubungan dengan harga sawit yang ada dan harga pupuk yang ada. Bila harga sawit turun, tentu lebih baik 2 kali setahun dibandingkan 3 kali, karena kan sebanding juga dengan pengeluaran dan pemasukannya. Nah, sebenarnya itulah tujuan dari kita melakukan progres.
kita bisa mengambil keputusan dengan benar terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Yang kedua itu inovasi terkait permasalahan penggunaan pupuk organik berbahan dasar limbah tangkai kosong kelapa sawit. Penggunaan pupuk anorganik yang beredar di masyarakat bila dilakukan secara terus-menerus tanpa didukung atau dibarengi dengan penggunaan pupuk organik bisa menyebabkan kerusakan struktur tanah dan kesehatan tanah. Dalam tanah itu kan terdapat dekomposer. Untuk menjaga keseimbangan hara tanah, dekomposer memerlukan makanan yang berasal dari bahan organik yang cukup. Jadi jawaban dari setiap masalah itu adalah penggunaan limbah tangkai kosong kelapa sawit sebagai pupuk organik. Jika ditinjau dari kapasitasnya atau jumlahnya begitu, pada setiap 1 ton tandan kelapa sawit itu akan menghasilkan 200 kg TKKS. Jika dilihat ini jumlahnya cukup besar, jadi cukup untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik. Jumlah ini sangat-sangat cukup untuk kebutuhan pada perkebunan kelapa sawit dan bisa diperoleh langsung di pabrik secara gratis. Bila dilihat berdasarkan kandungan haranya begitu, TKKS ini cukup lengkap jika dilihat dari unsur makro dan mikronya, seperti ada unsur natrium, fosfat, dan kalium. Dan itu untuk natriumnya bisa 0,8% dan fosfatnya 0,22% dan kaliumnya 2,9%. Yang ketiga itu berkembangnya inovasi terkait transportasi pengangkutan kelapa sawit. Jika kita lihat di perusahaan-perusahaan besar itu sudah banyak sekali mengadopsi atau mempergunakan transportasi pengangkutan kelapa sawit berbasis teknologi, yaitu seperti menggunakan ada traktor. Kalau traktor ini di zaman yang serba canggih ini sudah banyak perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit sudah mengaplikasikan mekanisasi pertanian ini dengan tujuan meminimalkan budget. Karena terjadinya peralihan dari tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin begitu, dengan harapan didapatnya hasil yang maksimal dengan biaya sekecil mungkin. Kelebihannya itu dapat mempersingkat waktu proses pengerjaan. Jadi waktu yang lama itu bisa dipotong hingga sampai 50% atau lebih dan meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Inovasi yang keempat itu adalah penggunaan bibit yang bersertifikat. Bibit tanaman yang digunakan petani biasanya adalah bibit atau kecamba yang tidak bersertifikat, dibeli dari pedagang bibit keliling yang katanya berasal dari Balai Penelitian Kelapa Sawit Marihat. Padahal penggunaan bibit yang tidak jelas kualitasnya berpotensi menyebabkan produksi sawit kedepannya sangat buruk. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman tahunan. Yang artinya untuk proses pemanenannya itu dilakukan terus-menerus sampai kadaluarsa atau sekitar berumur 25-30 tahun. Proses pertumbuhannya itu sampai bertahun-tahun dan harus mendapatkan bibit yang unggul. Karena jika saat pemilihan bibitnya saja dilakukan dengan cara asal-asalan, maka kedepannya buruklah produksinya untuk beberapa tahun ke depan. Bibit unggul yang bersertifikat itu sudah bisa disediakan oleh banyak instansi. Contohnya itu berasal dari Balai Penelitian Kelapa Sawit Marihat. Jadi para petani bisa langsung memesannya ke tempat tersebut. Inovasi yang kelima itu teknik inovasi di lahan gambut. Ini berhubungan dengan pengolahan lahan di gambut sebelum ditanami kelapa sawit. Tanah gambut memiliki karakter cepat kering dan mudah terbakar pada saat musim kemarau. Tapi hal itu dapat diantisipasi dengan pembangunan sistem drainase yang baik. Membuat kanal beserta parit serta pintu-pintu air yang berfungsi membuang kelebihan air ketika musim hujan
dan menahan air saat musim kemarau sangat penting. Dengan begitu, air tanah akan terjaga sehingga tidak mudah terjadi kebakaran. Kuncinya adalah pengelolaan yang benar, disiplin, dan berkesinambungan. Di negara-negara maju ataupun perusahaan-perusahaan yang sudah besar begitu, mereka di lahan gambut mereka melakukan pengerasan atau pemadatan permukaan tanah gambut sebelum ditanami kelapa sawit. Lahan gambut dipadatkan dengan menggunakan alat berat seperti ekskavator. Bila ada pohon, batangnya dicabut terlebih dahulu, kemudian dipadatkan. Pemadatan dilakukan menyesuaikan dengan kondisi lahan gambut. Bila lahan gambut masuk kategori virgin fat atau masih sangat basah, jadi tingkat lahan gambutnya tinggi begitu, maka pemadatan dilakukan lebih intensif, sedangkan pemadatan lebih minim bila kondisi lahan gambut masuk kategori non-virgin atau lahan gambut tak banyak kayu di bawah tanah. Mungkin cukup sekian penjelasan materi kali ini. Semoga materinya bermanfaat buat saudara yang membaca dan menonton. Cukup sekian materi yang saya berikan di konten kali ini. Semoga para pendengar konten saya ini bermanfaat bagi saudara. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga sukses untuk kedepannya untuk para pendengar YouTube saya.